Yeremia pasal 3 ayat 1. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit yang terkasih. Apa kabar? Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara berada dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini, penuh dengan sukacita dan semangat untuk menyambut segala hal yang baik yang Tuhan sediakan pada kita di hari yang baru ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah relasi. Misalnya dalam persahabatan, dalam pertemanan, bahkan lebih-lebih lagi dalam hubungan yang lebih intim, yang lebih dekat, hubungan suami dan istri. Kesetiaan menjadi sesuatu yang harus ada di dalam relasi itu, supaya relasi itu tetap terjaga, terpelihara dengan baik. Allah mengatakan kepada bangsa Israel, karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan, kepada Allah, mereka ibarat istri yang mengkhianati pasangannya dengan ketidaksetiaan. Istri yang tidak setia itu meninggalkan suaminya dan kemudian pergi dengan pasangan yang lain, dan kemudian dalam keadaan seperti itu yang sudah menyakiti, mengecewakan dengan ketidaksetiaannya, Allah seperti bertanya, mungkinkah sang istri itu kembali kepada suaminya, dan mungkinkah suaminya menerima dia kembali? Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Allah terluka, Allah kecewa dengan ketidaksetiaan umatnya. Sama seperti istri, pasangan yang tidak setia terhadap pasangannya. Dan apakah mungkin jikalau pasangan yang dikecewakan, yang ditinggalkan, yang dikhianati itu bisa menerima kembali istri yang telah berkhianat dan tidak setia itu? Demikianlah Allah mengibaratkan relasi umat dengan dirinya. Umat Allah, bangsa Israel yang telah meninggalkan Allah dan kemudian tidak setia dengan cara menyembah Allah-Allah yang lain. Dan kemudian ketika mereka berada dalam kondisi yang memprihatinkan, mereka kemudian teringat kepada Allah dan ingin kembali kepada Allah. Mungkinkah itu terjadi? Ibu Bapak Saudara yang terkasih, bagi umat Allah yang tidak setia, mengecewakan Allah dan meninggalkan Allah, Allah selalu mau menerima umatnya kembali jika umatnya menunjukkan penyesalan, menunjukkan pertobatan, menunjukkan kerinduan untuk dipulihkan oleh Allah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita di dalam kehidupan kita juga kerap berlaku tidak setia, berkhianat, mengecewakan, meninggalkan Allah. Dengan banyak hal dalam kehidupan kita, entahkah itu melalui sikap kita, tingkah laku kita, tutur kata kita, prioritas-prioritas kita di dalam kehidupan kita menunjukkan bahwa kita tidak setia kepada Allah. Ibu Bapak Saudara yang terkasih,
Allah selalu bersedia menerima kita. Jikalau kita mau menunjukkan penyesalan, mau menunjukkan kerinduan untuk bertobat dan meninggalkan segala hal yang menarik kita untuk tidak setia kepada Allah itu, dan kembali lagi kepada Allah, kembali lagi menjadi pengikut-pengikut yang setia. Bagi setiap kita, Allah memanggil, Allah menunjukkan kasih-Nya dengan memanggil kita untuk bertobat. Selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, karena Ia adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengampun. Asalkan kita dengan kesungguhan hati, dengan penuh kerendahan hati, mengakui ketidaksetiaan kita dan kembali kepadanya. Panggilan untuk bertobat itu selalu kita dengarkan. Pertanyaannya adalah, apakah kita meresponnya dengan menjawab, "Ya Tuhan, aku mau bertobat. Aku menyesali ketidaksetiaanku. Aku mau kembali kepadamu." Jawaban atas panggilan pertobatan itu tergantung kepada kita, ibu, bapak, saudara, dan saya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu membuka tangan bagi kami dan mau menerima kami kembali. Ketika kami mau menunjukkan penyesalan, mau mengaku segala kelemahan dan ketidaksetiaan kami, keberdosaan kami di hadapan-Mu, dan mau bertobat. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan tolonglah kami, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk selalu setia terhadap Engkau di dalam segala hal dalam hidup kami. Tetapi jikalau kami jatuh dan gagal, Tuhan, angkatlah kami. Peganglah tangan kami Tuhan, supaya kami tetap terus melekat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Selamat menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang berjuang untuk terus setia kepada Allah yang mengasihi kita.